Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah epistel Minggu tanggal 20 November tahun 2022, yaitu Minggu akhir tahun gerejawi, yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan yang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa minggu ini tanggal 20 November 2022 kita telah memasuki minggu akhir tahun gerejawi, yang dimana biasanya bahwa akhir tahun gerejawi akan dipadukan dengan pembacaan orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari tengah-tengah dunia ini, yaitu orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi terlebih dahulu meninggalkan kita dari tengah-tengah dunia ini. Tentu hal ini adalah memiliki makna untuk setiap orang yang masih hidup, untuk dapat memperbaiki kehidupannya, supaya kita mengingat bahwa apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini tidak akan ada yang kekal. Tubuh kita, daging kita, bahwa semuanya itu adalah akan kembali menjadi tanah. Tidak akan ada yang kekal, supaya kita mengingat bahwa dunia ini memiliki masa dan memiliki suatu kebinasaan ketika Tuhan datang kedua kali di tengah-tengah dunia ini sebagai hakim untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya, dan tentu juga untuk menghukum orang-orang yang fasik. Di dalam firman ini kita melihat bagaimana pengkhotbah menyampaikan bahwa pekerjaan Allah tidak dapat diselami oleh manusia. Sekalipun manusia memiliki hikmat dan pengetahuan yang sangat luar biasa, tetapi bahwa pekerjaan Allah tidak dapat diselami. Karena pekerjaan Allah adalah bisa terjadi di luar dugaan manusia dan di luar kemampuan manusia. Karena manusia adalah memiliki keterbatasan untuk mempelajari semuanya dan untuk mengetahui semuanya. Walaupun manusia dapat mempelajari semua apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, tetapi
pekerjaan Allah tidak akan dapat diselami. Ibu bapak saudara-saudara, di dalam minggu kita pada saat ini, yaitu minggu akhir tahun gerejai, bahwa kita disuguhkan dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa pada saat ini, yang pantas kita renungkan. Bahwa di dalam firman ini dikatakan ada orang yang fasik dan ada juga orang yang benar. Dan tentu bahwa perbuatan orang yang benar dan perbuatan orang fasik pasti berbeda. Dan di dalam firman ini bahwa orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Karena orang yang takut akan Tuhan adalah digambarkan dalam firman ini adalah bahwa dia adalah takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Kita mengetahui bahwa upah dosa adalah maut. Manusia mengalami kesusahan dan penderitaan adalah karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan di dalam firman ini kita melihat bahwa ada satu kesia-siaan, ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ini adalah gambaran seperti yang disampaikan oleh pengkhotbah. Ada orang-orang yang benar, yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Yang dalam artian bahwa hidupnya benar, dia bertuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan, menuruti firman Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi dia menerima sesuatu yang seharusnya hal itu adalah diterima orang fasik. Ada orang yang benar melakukan ibadahnya kepada Tuhan, tetapi hidupnya susah. Yang seharusnya bahwa hal itu layaknya diterima oleh orang-orang fasik, tetapi ada juga sebaliknya. Ada orang-orang yang fasik yang menerima pahala, layaknya adalah perbuatan kepada orang-orang yang benar. Lalu pengkhotbah mengatakan ini adalah sia-sia. Ini pun adalah sia-sia. Lalu pengkhotbah mengatakan dia memuji kesukaan. Kesukaan yang seperti apa? Karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Kecuali dia memperoleh makanan dan minuman dan bersukaria. Itu adalah memuji kesukaan. Yang artinya adalah bahwa ketika orang dapat menghidupi kehidupannya dengan sukacita dan penuh syukur, maka itulah kebahagiaan. Ketika dia dapat makan dan minum dan dia bersukaria dan dia bersyukur dalam kehidupannya, makanan apapun yang dia makan, minuman apapun yang dia minum, dia bersukacita dan bersyukur, maka itulah kebahagiaan yang disampaikan oleh pengkhotbah dalam hal ini. Oleh karena itu bahwa dikatakan dalam pengkhotbah ini bahwa tidak ada yang bisa menyelami pekerjaan Allah. Karena bisa berbanding terbalik seperti yang dikatakan pengkhotbah tadi. Kita melihat kehidupannya, misalnya ada orang yang bermalas-malasan untuk bekerja, ada orang yang tidak mau mencari pekerjaan, dan bahkan ada orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa dan tidak mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupannya, tetapi justru hidupnya adalah baik. Atau kita katakan bahwa dia memiliki harta, memiliki kemewahan dalam hidupnya, padahal dia adalah orang yang malas atau orang yang susah untuk bekerja. Bahkan kehidupannya adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kejahatan. Tetapi ada orang yang terus berdoa, beribadah kepada Tuhan, tetapi hidupnya selalu pas-pasan, bahkan mengalami kesusahan dan penderitaan. Dalam terhadap semuanya itu, dengan memperhatikan semuanya yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, bahwa pengkhotbah mengatakan bahwa walaupun kita dapat mempelajarinya, tetapi kita tidak akan dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Oleh karena itu bahwa yang terpenting bagi kehidupan manusia menurut pengkhotbah ini
bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan yang akan diterima adalah ketika Yesus datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini, menghakimi orang yang hidup dan yang mati, maka dia akan diberikan oleh Tuhan kebahagiaannya, itu hidup yang kekal. Tetapi orang yang fasik akan menerima hukumannya daripada Tuhan. Oleh karena itu bahwa dalam minggu ini kita diingatkan supaya kita hidup tidak sia-sia. Bagaimana supaya kita hidup tidak sia-sia? Maka mari kita pakai kehidupan kita ini yang mengingatkan kita bahwa tidak ada yang kekal. Mari kita hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita menantikan kedatangan Yesus dengan tetap berjaga-jaga dan terus berdoa. Dan mari kita mengingat bahwa hidup kita, tujuan hidup kita adalah bukan di dunia ini, tetapi tujuan hidup kita adalah di surga yang telah disediakan Allah bagi kita. Hendaknya kita hidup bersama dengan Tuhan sehingga kita adalah tetap hidup benar. Kita tetap hidup takut akan Tuhan sehingga kita memperoleh kebahagiaan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.